ketika dia mengatakan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan, ini adalah salah satu ajakan untuk murtad politik kepada jajaran Polri, bahkan DPR. Sebelumnya sudah ada komitmen antara Kapolri mewakili Polri dengan Komisi 3 mewakili DPR. Harga mati polisi di bawah presiden. Artinya apa? Dia nggak peduli sama rakyat. Tiba-tiba runtuh aja negaranya. Itu lebih ngeri lagi tuh. Undang-Undang nomor 2 itu tahun 2002 tentang Polri lahir, itu dilatar belakangi oleh konflik politik antara Gus Dur dengan Megawati. Tugas pokok presiden semata-mata hanya bagaimana besok dia bisa bertahan, bagaimana dia tidak digulingkan. Cuma dia pikir itu aja. Gila kan lama-lama ini negara. Netizen, terima kasih kembali bersama kami di channel Abraham Samad Speak Up. Ini hari ini agak istimewa ya, jadi berbeda dengan hari-hari sebelumnya, tapi ini sesuatu yang sangat istimewa karena pertama adalah tema yang akan kita bahas dan yang kedua adalah narasumbernya. Ini adalah narasumber kita yang selalu, kalau saya istilahkan itu, berada di belakang layar. Jadi undercover gitu ya, bekerja di belakang layar. Jadi ini namanya adalah Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Jadi Pak Sri gitu ya. Siap. Ini luar biasa. Mantan anggota Badan Intelijen. Iya. Makasih, Pak Sri. Sehat Pak ya? Iya, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pak Sri, ini kita langsung saja. Jadi akhir-akhir ini, bahkan baru kemarin gitu ya, ada peristiwa yang sungguh menggemparkan kita semua. Jadi sebenarnya dari sisi satu hal, saya mau istilah kita sejarah Pak. Kelembagaan, kedudukan Polri itu mengakhiri polemik. Kembali ditetapkan oleh DPR, hasil paripurna DPR bahwa itu tetap berada di bawah presiden. Kita tidak akan ke situ dulu hasilnya gitu ya. Ada yang lebih menarik. Saya ini sesuai dengan kapasitasnya sebagai orang yang biasa di belakang layar. Karena ini peristiwa ada lebih lagi yang menghebohkan. Satu hari sebelum peristiwa. Di mana saat itu adalah Kapolri Listio Sigit itu kemudian disebut ada dua hal oleh publik gitu ya. Satu adalah berhasil, kalau dia berhasil sukses dengan misinya mempertahankan, tapi prosesnya menyebut bahwa ini netizen gitu ya. Sepertinya seolah-olah Sigit itu melakukan ancaman gitu ya di DPR. Ada yang menyebut ancaman, ada yang menyebut pembangkangan dan lain-lain. Jadi pada saat rapat di Komisi 3 satu hari sebelum paripurna, itu kan menyebut begini Pak. Kalau kita coba review saya minta seluruh jajaran gitu kan, betul. Seluruh jajaran untuk mempertahankan habis-habisan. Bahkan sebelumnya dia menyebut bahwa saya menolak keras Polri di bawah kementerian. Dan kalau itu dilakukan, saya lebih baik dicopot dan menjadi petani. Saya adalah petani Pak di sini. Tapi dua hal itu benar gini, gimana? Di baliknya ini begini Bang, saya ngeliat memang ada sesuatu yang menarik ya dari pernyataan Kapolri seperti itu, bahwa semacam ajakan kepada seluruh jajaran Polri untuk mempertahankan polisi di bawah presiden sampai titik darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan. Saya pikir ini dari di dalam Polri kan ada etika Bang, etika, salah satu etika kenegaraan, bahwa justru pernyataan Kapolri ini justru melanggar etika kenegaraan. Karena apa? Ya kan? Ketika dia mengatakan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan, ini adalah salah satu ajakan untuk murtad politik kepada jajaran Polri, bahkan DPR, ya kan? Murtad politik. Karena, ya kan, semangat untuk memperjuangkan sampai titik darah penghabisan itu hanya dilakukan untuk kepentingan kedaulatan. Sekarang apa kepentingan Polri? Terus kemudian dia bisa lakukan, apakah sekarang ini Polri sejajar dengan persoalan kedaulatan? Nggak mungkin. Karena saya lihat seterata kepentingan tertinggi dalam kehidupan berbangsa bernegara adalah kepentingan kedaulatan. Gitu. Kedaulatan negara gitu. Iya, kedaulatan negara, yang pastinya. Jadi saya katakan bahwa pernyataan Kapolri, ya kan, atau ajakan Kapolri, ya kan, entah itu bentuknya ancaman atau apa, ya kan, itu salah satu bentuk ajakan untuk murtad massal ya di kalangan Polri dan anggota DPR RI. Saya penasaran ini, sorry Pak Sri gitu ya. Saya penasarannya gini Bang, kok dia menyebut pertahankan gitu ya, sampai titik darah penghabisan. Lawannya siapa gitu loh? Itu dia. Siapa gitu loh? Jadi kalau kita lihat, ini kan salah satu bentuk ego sektoral yang selalu ditunjukkan oleh Polri bahwa dia adalah
apa namanya single power dalam penegakan hukum gitu, sehingga ada institusi hukum yang lain seolah-olah hanya sebagai pelengkap. Nah, privilege seperti ini atau luxury seperti ini, ya kan, ini tampaknya sudah melupakan jati diri Polri itu sendiri sebagai polisi rakyat yang tugasnya mengayomi, melindungi rakyat, ya kan, menjadi sosok Polri yang bekerja seperti polisi kolonial, hanya semata-mata mengamankan aset penguasa, mengamankan kepentingan penguasa, kemudian memperkaya diri sendiri gitu loh. Yang jelas, ketika itu terjadi, rakyat yang terabaikan kepentingan, pemilik kedaulatan yang terabaikan kepentingannya. Gitu loh. Itu untuk polisi kolonial itu gitu ya? Ya, ini sekarang sedang terjadi nih. Eranya kembali lagi. Sekarang apa bedanya dengan polisi kolonial? Polisi hari ini yang hanya bekerja untuk kepentingan kekuasaan presiden, untuk kepentingan luxury yang mereka dapatkan selama ini, kan? Kemudian musuhnya siapa? Rakyat lah, Bang. Pasti yang terabaikan rakyat lah. Sampai menyebut titik darah Hari Wisaya itu kan di situ konteksnya. Iya. Artinya apa? Dia nggak peduli sama rakyat. Gitu loh, Bang. Iya, urusannya apa? Gitu loh kan. Iya. Kalau semata sekarang buat saya memandang gini, nggak ada urusan Polri mau di bawah presiden kah, di bawah Menteri Pemberdayaan Perempuan kah, gitu kan. Yang penting sekarang rakyat tuntut kualitas, ya kan. Terus kemudian culture Polri, gitu kan, yang berpihak kepada rakyat, gitu loh. Kenapa mereka suka? Nah, gini lagi, Bang, kita lihat ke belakang, sebentar ke belakang, bahwa yang memberikan semacam hadiah kepada Polri bahwa Polri di bawah presiden itu kan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, ya kan, tentang Polri, ya kan. Yang dikatakan, yang diklaim oleh DPR juga, dikatakan oleh Kapolri juga, bahwa ini adalah amanah reformasi segala macam. Saya nggak melihat itu, Bang. Justru Undang-Undang Nomor 2 itu tahun 2002 tentang Polri lahir, itu dilatar belakangi oleh konflik politik antara Gus Dur dengan Megawati, yang sama-sama ingin merebut pengaruh. Ya. Akhirnya Gus Dur dikalahkan. Maka dari itu Kapolri pada saat itu diganti Bimantoro. Nah, ini juga, ya kan? Jadi bukan Listio Sigit aja yang melakukan pembangkangan terhadap kekuasaan presiden. Bimantoro juga sempat melakukan itu. Artinya ada sejarah pembelajaran gitu. Ada sejarahnya gitu loh. Jadi artinya gini, sebetulnya ini sebuah pengalaman yang nggak boleh terjadi oleh instrumen negara manapun ya, untuk melakukan pembangkangan terhadap instrumen yang tertinggi. Karena ini kan semacam insubordinasi, Bang. Dan ini pidana loh. Ketika Bimantoro dipecat, dia justru menggalang kekuatan untuk menghantam. Nah, ini dilihat oleh Megawati. Maka dari itu, wah, nggak lama jatuh. Bimantoro jadi Kapolri lagi. Nah, artinya kalau kita bicara jejak sejarah di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu, sesungguhnya perebutan antar kekuasaan itu, pengaruh kekuasaan terhadap Polri dari pada saat itu. Artinya rentang kendali untuk dijadikan sebagai bagian dari perebutan kekuasaan Polri sangat sekali. Jadi di mana semangat reformasinya, Bang? Untuk membangun Polri dalam rangka menjadi garda terdepan mengawal demokrasi, nggak ada. Ya kan? Yang ada apa? Ya kan? Polisi di bawah presiden dalam rangka mengamankan presiden, ya kan? Dalam rangka menjadi tangan kekuasaan, kan begitu. Mana ada semangat reformasinya? Nggak ada sebenarnya. Kalau kita sejarah seperti itu. Slogannya ada. Slogannya, cuma kosmetika politik aja, kemasannya aja. Presisi. Iya. Karena mulai dari situlah, ya kan, polisi menjadi parcok. Abang ingat perebutan kekuasaan antara Mega dengan SBY? Kan masih tetap menggunakan Megawati berusaha menggunakan Polri, tapi ternyata tidak berhasil. Tidak berhasil sih. Ya kan? Jadi disitulah bagaimana polisi ini akhirnya terombang-ambing oleh syahwat kekuasaan presiden, gitu loh. Yang kemudian menjadi semakin mengerikan ketika 10 tahun masa pemerintahan Jokowi. Ya, karena gini, Bang Sri, saya selalu perdebatan antara, dan ini soal kedudukannya Polri, perdebatan apakah dia tetap langsung dari bawah kendali presiden, dipilih dan diangkat presiden atas persetujuan DPR, atau di bawah kementerian, itu kan perdebatan yang sebenarnya selalu ada gitu ya. Betul. Dalam apalagi belakang ini ketika pasca
Pilpres 2024 Iya. ketika muncul istilah parcok itu Iya, kan parcok, ya, betul. bablas lagi itu gitu Bablas ya. lagi, ya. Yang menarik itu kan semuanya perdebatannya, makanya saya bertanya di belakang layar ini ya. Iya. Perdebatan kemarin di Komisi 3 lalu kemudian naik paripurna kan tidak ada satu behind itu yang kemudian satu riset yang menyatakan kalau dia di bawah kementerian risikonya begini. Betul. Kan harusnya ada studi Betul. itu Iya, kan betul, gitu, betul, risetnya betul, gitu. betul. Kalau dia di bawah langsung presiden kan Iya, begini. iya. Tapi bahwa realnya interest kita memahami publik selama ini kepolisian kan seperti itu gitu loh. Iya, memang betul. Tapi kalau saya lihat ya, pada saat kemarin sebetulnya tidak terjadi perdebatan di Komisi 3 tentang kedudukan. Karena memang Satu komando malah. Iya, sebelumnya sudah ada komitmen. Itu saya maksud itu gimana itu? Sebelumnya sudah ada komitmen antara Kapolri mewakili Polri dengan Komisi 3 mewakili DPR gitu. Sudah ada komitmen bahwa harga mati polisi di bawah presiden. Dan itu sudah disepakati sebelumnya, Bang. Artinya sudah ada pertemuan kamar Sudah lain ada. gitu. Artinya begini, ya kan? Iya. DPR itu, ya kan? Artinya gini, yang harusnya kuat menjadi lobby di DPR adalah rakyat, bukannya polisi, bukannya presiden, bukannya partai politik. Harusnya kan rakyat yang punya lobby kuat, karena dia adalah representasi daripada rakyat. Yang terjadi sekarang nggak ada, Bang. Justru rakyat ini hanya jadikan objek daripada keputusan-keputusan politik, hasil, ya kan? Kong kali kong dengan Polri, dengan institusi. Iya. Karena kan kita sore nih, Iya. saya mengikuti rapat Iya. itu gitu ya, mengikuti memantau Iya. itu live di ininya Iya. gitu ya. Ini kan menarik nih. Ketika Kapolri menyebut bahwa saya menolak keras, gitu kan, Iya. menolak keras untuk dibawa ini, lalu kemudian menyatakan saya lebih baik dicopot, Iya. bahkan menyebut saya petani meskipun menurut saya agak ini bahasa petani itu kayak ini ya. Tidak ada satupun anggota DPR dari Komisi 3 yang bertanya apa argumentasi dari Iya, Kapolri itu betul. untuk bertahan pada Betul, posisi itu. betul. Malah mereka menyala, Kapolri menyala. Iya. Artinya mensupport itu ya. Mensupport gitu loh. Itu. Nah, kenapa sekarang kita lihat lagi? Kenapa sampai Listio Sigit berani ngomong itu kan? Artinya saya menolak di bawah kementerian dan bahkan saya lebih jadi petani, ya kan? Kita doain, Bang, dia jadi petani, Bang. Iya. Kita doain aja, Sigit jadi petani kan gitu. Nah, semua ini, Bang, tidak lepas daripada the Godfather sama the Presiden. Ya kan? Pasti ada given. Bagaimanapun juga polisi harus menjadi single power sehingga mampu all out mengamankan presiden. Itu pasti, udah nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin dia berani. Apalagi sekarang kita tahu DPR kan cuma tukang stempelnya eksekutif aja, gitu loh, Bang. Jadi seiring sejalan. Kenapa Prabowo pilih coklat bukan hijau? Kan ini kan Apa hijau bukan. terlalu rasional untuk Bukan, diajak? ya, yang jelas kalau hijau terlalu banyak nanti tekanannya, Bang. Karena berkaitan dengan persoalan HAM dan segala Iya, macam, kedaulatannya, demokrasi. iya. Nah, tapi kenapa juga mesti coklat, ya kan? Kan ini Prabowo kan berguru kepada guru politiknya. Ya kan? Guru politiknya. Iya, guru politiknya. Artinya yang menggunakan coklat pada saat itu. Prabowo nggak mau sebagai murid yang baik, ya kan? Dia akan gunakan itu. Seorang murid tidak boleh melawan guru. Iya. Murid kencing berdiri, guru kencing berlari, bagaimana? Nah, itu yang terjadi betul. Itu yang terjadi. Jadi pernyataan Prabowo tentang bahwa Jokowi adalah guru politik saya, itu bukan sekedar lip service, bukan. Ternyata ini dilakukan oleh Prabowo dalam perjalanan kekuasaannya. Nah, kalau logika itu dibangun bahwa dia guru politik, dia ini kan berarti kan sebenarnya motivasinya lebih pada kepentingan kekuasaan juga. Jelas, ya kan? Nah, semata-mata syahwat kekuasaan. Nah, kemudian kenapa mereka bisa klop gitu ya? Karena di dalam diri mereka ada tadi, Bang, authoritarian personality. oh. Prabowo punya itu, Jokowi apalagi. Gitu. Nah, ini nyambung, chemistry-nya begitu. Ya. Sehingga tidak ada lagi hambatan ke depan. Walaupun publik mengatakan bahwa ini nggak benar, ya kan ini salah, nggak ada urusan. Forget it gitu. Ya. Oke. Jadi sekarang ini, Bang, kalau kita lihat yang semakin memperhatikan adalah semakin terkikisnya legitimasi Prabowo di mata publik karena sikapnya yang tidak tegas. Dengan kasus ini. Iya. Dengan legasinya Jokowi itu, Iya. justru malah terkesan mengakomodir semuanya. Kita bayangkan berapa kekuatannya di kabinet, masih kekuatan Jokowi itu. 70% lebih katanya gitu ya. Iya. Jadi artinya the real kendali itu masih dari sana gitu ya. Betul. Dan dia tidak melihat bahwa
ini satu ancaman. Ketika kita mengatakan hati-hati Presiden bahwa Jokowi sedang melaksanakan operasi garis dalam, nggak ada urusan, saya nggak merasakan diserang. Nah, itu kan kacau kalau udah begitu. Atau ini mungkin juga seperti kayak Stockholm Syndrome, ya kan? Antara yang disandera dengan yang ada jatuh cinta gitu loh. Yeah. Nah, susah itu. Nah, itu kan susah. Buat kelompok oposisi, situasi ini sangat sulit. Dan ini sekarang dirasakan sekali. Oke. Nah, kalau dalam posisi itu, Basri, ini kan sebenarnya tadi disebut ya, sudah ada kamar. Ya. Ketika sebelum rapat di Komisi 3 sudah ada kamar untuk menentukan sikap, bahkan semua hadir. Ya, sudah ada. Itu tadi sudah ada lobby-lobby gitu kan. Sudah ada. Dan yang lebih mengerikan lagi, Bang, sebelumnya Komisi Reformasi sudah mengedepankan rencana pembentukan Kementerian Keamanan Nasional, ya kan? Yang nantinya akan mengawaki polisi. Ya. Nah, terjadi pertentangan begitu kuat. Itu saya masuk pada saat ini kan Komite Reformasi Polri kan dia ada di situ gitu loh. Iya. Dan sudah keluar bahwa konsepnya seperti ini. Iya. Tapi kan tiba-tiba justru forum menyatakan menolak itu bukan di sana, bukan di komite itu. Dia melakukan ini justru di DPR gitu loh. Enggak, dan DPR itu justru satu suara menyatakan oke, di bawah presiden gitu. Iya, betul. Nah, yang menariknya lagi, yang setuju untuk mengusung rencana perubahan posisi Polri di Kementerian Pertahanan itu cuma 3 orang sipil itu. Yang anggota yang lain polisi itu menentang keras. Yang 3 sipil itu ya, Mahfud, siapa sih? Jimli, satu lagi Menteri Hakim Yusril. 3 itu. Hanya 3 ini setuju. Iya. Oke. Tapi yang lainnya semua dari mantan polisi menentang keras. Akhirnya tidak terjadi kesepakatan di situ. Maka Kapolri ya kan dengan percaya dirinya bahwa itu bukan atau itu tidak terjadi keputusan di dalam komisi, ya kan? Maka dia bawalah pesan ini ke DPR, ya kan, bahwa oke, di bawah presiden nggak ada masalah karena komisi belum memutuskan itu. Artinya kan DPR dengan paripurna kemarin kan langsung mematikan sebenarnya agenda di Komite Reformasi kan? Oh udah jelas. Artinya Komite Reformasi sudah mati sebelum layu sebelum berkembang gitu. Iya, betul. Itu mati dalam kandungan. Saya masih mau kembali di soal DPR itu, Bang, di soal Komisi 3. Karena itu kan menarik itu ya, selain yang menyebut menyala Kapolri ya. Ada yang menarik itu kan posisinya. Kalau kita ambil dari sisi suara plotin suara mereka ketika interestnya gitu ya. Itu kan menarik. Mereka tidak ada yang bertanya soal substansi. Iya, betul. Mereka semua fokus menyatakan oke, tidak ada perdebatan di bawah menteri itu. Apakah itu murni karena ada lobby di satu kamar itu? Atau karena memang petah di DPR juga di Komisi 3 melihat bahwa sudahlah mereka kan dapat angin dari istana nih. Iya, itu dia. Daripada kita jadi bunuh diri, mendingan kita satu suara aja lah gitu. Jadi gini, Bang, di dalam intelijen atau di dalam militer itu ada gini, Bang. Pengertian kalau kita dalam latihan, Bang ya. Itu 2 pihak dikendalikan. Nah, gitu loh, Bang. Oke. Ya, ini pihak ada 2 pihak lah dikendalikan oleh satu pengendali. Nah, ini yang terjadi sekarang, Pak. Jadi kalau bicara geladi nih, ya kan, ini adalah 2 pihak dikendalikan. Seolah-olah, ya kan, ini sebagai pengawas, ini pelaku kan, Bang ya. Harusnya kan ini bisa bermain objektif harusnya. Tapi karena polanya 2 pihak dikendalikan, begitu satu titik nggak ada perdebatan. Oke, langsung. Nah, ini mungkin Pak Prabowo menggunakan pola seperti itu karena dia dari militer, dia tahu yang gitu loh. Seperti ada semacam operasi yang seperti itu. Karena kan sebenarnya bagi saya rakyat, publik tidak menjadi penting dia ditempatkan di mana. Iya, betul, Bang. Kalau itu sudah menjadi keputusan. Tapi kan bagi saya penting adalah itu menyaksikan perdebatan yang substansial di DPR. Iya, harusnya. Kenapa begini gitu. Sebagai lembaga pengawas gitu ya, harusnya dia. Sehingga keputusannya adalah hasil masakan yang matang gitu loh, Bang ya. Ada 2 yang sebenarnya sangat penting saya tunggu itu kemarin pernyataan. Pertama adalah ketika ditempatkan pada posisi evaluasi kinerja, kan itu kan rapat kerja evaluasi kinerja. Sampai hari ini kan sebenarnya kepolisian selama tadi disebut berlakunya undang-undang itu, dia kan bagian dari masalah. Iya.
Dia adalah problem taking, bukan problem solving gitu kan. Dia problem taking. Saya baca tulisannya nih Bang. Jadi netizen ini ada tulisan dari Bang Sirajasa ya. Ini menarik tulisannya berkaitan dia menyebut itu alarm ya. Iya, alarm reformasi gitu ya. Jadi begini Bang, kalau saya bicarakan kalau Pak Gatot bilang ini alarm reformasi akan berbunyi nanti. Ya. Kalau saya enggak, alarm ya, sudah mati. Runtuh reformasi sudah dimatikan. Jadi nggak akan bunyi Bang. Jadi sudah macet. Iya, tiba-tiba runtuh aja negaranya. Itu lebih ngeri lagi tuh. Alarm BMPKG sudah tidak berfungsi. Iya, sudah nggak berfungsi lagi. Oke. Karena kan saya lihat gitu ya. Saya baca di tulisannya itu kan kemudian kita persandingkan tuh data, misalnya gini ya. Data Komnas HAM. Iya. Yang menyebut ternyata angka pelanggaran HAM. Luar biasa. Ya kan? Jadi kan pelaku pelanggaran HAM itu kan dibagi. Iya, ternyata memang pelanggaran kalau bicara pelanggaran HAM kan memang negara ya. Dalam ini refleksinya berarti kan pemerintah gitu ya. Tapi kan ini alat negara, aparat polisi kok masuk menjadi tertinggi gitu loh. Iya. Datanya penegak hukum pula yang harusnya dia mengemban tugas-tugas pengayoman, perlindungan, ya kan, kemudian penegakan hukum. Justru polisi lah sebagai problem taking daripada apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini persoalan bukan main-main. Untung saja saya nggak bandingkan dengan negara di Afrika, ya kan? Iya. Ternyata bisa lebih besar polisi loh kejadiannya. Belum lagi persoalan-persoalan konflik internal mereka, kan Bang? Persoalan-persoalan pelanggaran-pelanggaran administrasi, disiplin segala macam. Belum masuk itu. Ini yang ditimpakan kepada masyarakat, ya kan? Bagaimana polisi begitu menjadikan masyarakat sebagai objek, ya? Ini kekerasan. Jadi bukan pelanggaran biasa saja gitu. Ini pelanggaran kan dia HAM kan. Iya. Kalau pelanggaran HAM kan kekerasan luar biasa kan di situ. Yang kita takutnya bukan apa, kan? Ketika dia di bawah presiden, jadi kemudian dia diberi kewenangan untuk membangun polisi, ya kan? Sesuai dengan kebutuhan polisi sendiri, tanpa pengawasan Bang, ya, tanpa pengawasan. Kita lihat Satgas Merah Putih yang dipimpin Sambo. Dia merambah ke semuanya Bang. Dia merambah menjadi partok juga kan. Dulu Satgas Merah Putih kan dipimpin sama Sambo. Saya baru mau bilang. Iya Sambo, iya benar. Tapi kan ada temannya Sambo yang berkuasa sekarang gitu kan? Ya, terus kemudian yang di atas ada lagi, ada lagi kan. Saya bilang itu pembinanya lah. Gitu. Pembinanya gitu ya. Kita lihat Bang, apa yang terjadi, ya kan? Polri ini, ya kan? Sedang mengarah menjadi seperti SAFAK, polisi rahasia Iran. Yang tugasnya adalah hidup mati mengamankan Iran, ya kan? Sikap siapa yang menghalangi, ngeri. Polisi rahasia SAFAK. Nah, itu jika ini kalau tidak dihentikan kemarin, kalau saya yakin ini kehendak Allah lah, ya kan? Dia buka semuanya kan, gara-gara Sambo bunuh anggotanya, dia akhirnya terangkat. Kalau enggak Bang, ini jadi seperti polisi rahasianya Iran, SAFAK. Ngeri. Dia main bunuh orang, dia main bunuh semua. Artinya semua suara kebenaran diredam dengan cara-cara yang represif. Artinya ancaman kriminalisasi bahkan lebih parah. Parah. Bahkan ya kan menghalalkan segala cara, ya kan, dalam menghimpun dana untuk kegiatan mereka, mulai judi, kan, narkoba, semua di situ. Sangat mengerikan, ya kan. Dan sekarang apa urgensinya sih? Saya bilang sampai DPR masih tetap bertahan di bawah presiden. Ya. Ketika selama ini, ya kan, pelanggaran-pelanggaran yang boleh dikatakan extraordinary crime bisa terjadi di polisi. Dan kenapa harus diputuskan sekarang gitu loh? Itu dia. Tidak dibuka ruang untuk perdebatan. Iya, itu tadi Bang, kan. Ini kan kayak semacam keputusan politik bangun tidur. Kaget-kaget. Ini mesti sekarang nih. Mesti sekarang ya, nanti. Dia, nanti mimpi berubah gitu ya. Iya, takutnya mimpinya berubah lagi, Bang. Kayak gitu. Nah, ya, kan kita sebenarnya ada yang menarik ya dalam posisi itu kan mereka selalu menyebut bahwa reformasi Polri yang kita sebut tadi di komite itu kan akhirnya mati gitu ya. Mati. Tapi kemudian kan Pak Kapolri itu mengklaim dan agenda menyebut bahwa kita akan ada program reformasi di Polri itu reformasi kultural, ya. Perilaku dan macam-macam katanya itu gimana itu Bang? Ya itu kan cuma sekedar itu tadi Bang, kosmetika politik aja untuk menutupi ya kan apa yang terjadi kemarin.
Satu lagi Bang, yang belum kita bahas. Ya. DPR juga menyetujui keputusan per Kapolri nomor 10. Oh iya, betul. Betul. Disetujui. Iya, jadi kalau kita lihat ya kan, ya tadi ternyata DPR juga bagian yang telah menjadi murtad politik gitu loh Bang ya. Saya belajar itu Bang, sebagai mantan intelijen nih yang hidupnya di situ gitu ya, cukup lama, kan selalu pasti di belakang layar itu. Ini kok kayak satu mazhab gitu loh, semua itu satu suara, sepertinya dia menjadi juru bicaranya Polri. Itu gimana melihat itu? Apa? Iya, karena gini Bang, karena gini kan ya, mereka jadi ada semacam simbiosis mutualistis yang terjadi antara Polri dengan kepala negara, Polri dengan legislatif. Artinya apa? Mereka menutupi semua keburukan-keburukan yang terjadi di antara mereka, ya kan? Semata-mata hanya karena tadi hanya syahwat kekuasaan, tanpa pernah mereka berpikir rakyat mau jadi apa. Itu bahaya sekali Bang, kalau seperti ini, ya kan? Semuanya jadi tugas pokok DPR sendiri akhirnya tidak jalan, tugas pokok Polri juga tidak jalan, bahkan tugas pokok Presiden semata-mata hanya bagaimana besok dia bisa bertahan, bagaimana dia tidak digulingkan. Cuma dia pikir itu aja. Gila kan lama-lama ini negara. Karena kan apa ya, DPR itu kan menyebut ini, tolong saya dikoreksi Pak ya, itu kan menyebut bahwa putusan per Kapolri itu adalah bagian gitu ya, yang soal tata kelola apa semua dan dibenarkan. Justru untuk memperkuat keputusan MK. Memperkuat gitu ya. Itu bahasa hukum yang menyesatkan saya. Jadi makanya saya juga kadang-kadang dalam konteks hukum ini ya di negara ini, kalau dikatakan ini negara hukum, emang ada hukum di sini. Maksud saya hukum itu sesuai penafsiran masing-masing aja kok. Maksud saya pada saat ini, seberapa penting DPR mengungkap itu, seolah-olah itu adalah bagian dari apakah memang sekedar hanya ingin memperlihatkan kesetiaannya kepada, memuji-mujinya kepada Kapolri, atau memang ada faktor lain sampai mereka pulgar satu suara dengan Polri gitu loh? Atau memang bagi dia penilaiannya itu Polri memang berjasa gitu, jangan-jangan bagi dia itu, ini keren gitu loh. Jelas Bang, karena itu tadi kan, jadi ketika dia mengamankan kepentingan Polri, ada luxury yang dia dapat. Kemudian juga yang publik tidak tahu gitu ya. Tidak tahu, ya kan. Kedua, ya kan, dua pihak ini dikendalikan oleh satu kekuasaan besar, yaitu Presiden. Jadi mereka begitu leluasanya. Mereka tidak punya lagi rasa kekhawatiran. Padahal Bang, kan harusnya dia malu kepada rakyat, kan ya. Dalam menghadapi dari sikap mereka, kebijakan mereka yang sama sekali tidak mencerminkan demokrasi. Meskipun DPR menyebut bahwa saya terpilih sini karena dipilih oleh rakyat. Itu dia Bang. Itu kan klaim yang harusnya kan dia malu lah kalau begitu. Sementara dia dipilih oleh rakyat tapi dia tidak bekerja untuk rakyat gitu loh Bang. Harusnya lobby yang kuat itu lobby rakyat di sana. Kan bukan lobby eksekutif. Apalagi polisi Bang. Ya kan? Dia harus, makanya jangan salah Bang. Di beberapa negara DPR dituntut untuk dibubarkan Bang. Kan peristiwa Agustus kemarin kan termasuk itu. Iya kan, mereka udah lupa sekarang. Mereka udah lupa gitu. Bahwa baru-baru ini sudah terjadi upaya itu kan aspirasi rakyat. Harusnya mereka dengar dong. Ya kan, termasuk pergantian Kapolri, reformasi polisi. Itu kan tidak datang dari kelompok oposisi, itu datang dari rakyat yang mengendaki. Karena apa? Rakyat sudah begitu tertekannya dengan perilaku polisi, dengan culture polisi yang hanya melakukan kekerasan, kriminalisasi, terus politik sandera. Iya. Mbak Sri melihat enggak di balik persetujuan dia tetap di bawah kendali Presiden ini, apakah ada bagian dari bargaining yang sebenarnya adalah itu untuk pemilu 2029? Jelas. Situ jelas, itu jelas. Ya. Makanya polisi harus menjadi single power di dalam penegakan hukum. Apalagi dengan KUHP yang baru. Ya. Jadi Presiden sekarang ini ya kan, justru memberi atau mengakomodir kepentingan-kepentingan para pihak yang ingin berkuasa lagi tahun 2029. Gitu. Siapa mereka? Ya kita bisa baca siapa. Orang jauh-jauh hari Gibran udah mendeklarasikan calon presiden 2009. Ya, di situ anunya itu kan ini. Iya. Nah, ini persiapan ini sudah dilakukan, kan? Ada Parcok apa yang pada saatnya nanti kan ini jadi garda terdepannya mereka.
Bukannya Prabowo bisa terancam kalau Parcok bergerak untuk Itu dia, Solo? Bang. Itu dia yang kita bingung hari ini kan. Karena buat Prabowo ini bukan sebuah ancaman. Justru Prabowo menikmati situasi ini. Aneh kan sekarang ini yang terjadi. Mungkin karena terbuai ala kampanye 2 periode itu ya? Atau enggak, kalau menurut saya, ya kan, jangan-jangan Prabowo hanya ambisi, pokoknya yang penting gue jadi presiden. Selesai sudah. Selesai. Artinya apa? Artinya gini, nama baiknya tidak dipermalukan sebagai calon presiden yang kalah terus. Ya. Sekarang gue ternyata terbukti jadi presiden, selesai udah. Selesai. Ya saya takutnya itu aja. Nah, sekarang ini. Berarti kalau gitu sekarang ini menjalankan mandat kesepakatan? Iya, pasti saya yakin ada kesepakatan. Dan juga sekarang ini yang jadi masalah, publik dihadapkan oleh 2 pilihan antara buruk dan dengan buruk. Ini kalau kita bicara filsafat etika, ya kan, memang kalau kita memilih dihadapkan oleh 2 pilihan, yang buruk dan buruk gitu. Kalau baik dan buruk itu bukan pilihan, Bang. Nah, sekarang inilah selalu bangsa ini dihadapkan oleh situasi seperti ini. Buruknya apa? Ya kan? Prabowo harus jatuh tengah jalan, kemudian situasi juga akan merugikan rakyat, atau ketika publik mendiamkan ini terus berjalan, Prabowo akan mati sebelum finish. Artinya gini, dia akan lemah dengan sendirinya, memberi kesempatan kepada geng Solo untuk merebut lagi kekuasaan. Buruk dan buruk. Jadi dia posisi dilematis yang terjebak seolah tidak ada pilihan dong kalau begitu. Iya, sekarang ini. Coba, Abang tahu bagaimana geng Solo itu membangun kekuatan sejak dari sekarang. Gila-gilaan. Dengan logistik yang begitu yang sangat kuat. Kita lihat bagaimana Jokowi membangun relasi kekuasaan dengan turmoil dengan apa. Itu kan isinya cuma luxury aja, Bang. Kemewahan yang diberikan. Bahkan sampai-sampai banyak turmoil yang mengatakan, saya kalau nggak karena Jokowi, saya nggak bisa hidup begini. Udah kayak Tuhan. Ini berhala baru loh. Karena apa? Dari bukan siapa-siapa, ya kan, menjadi wakil menteri, menjadi komisaris. Coba, coba dengan kemewahan yang didapat seperti itu. Belum lagi yang tidak ditangkap karena ada perlindungan. Ya kan? Jadi sekarang ini ya itu tadi menuhankan Jokowi sudah terjadi saat ini. Ngeri kita. Nah itu dia, Pak. Kalau kita lihat di posisi itu ya, ini kan tadi soal dia pelanggar HAM, lalu kemudian ini kan disebut reformasi perilaku gitu ya, yang disebut gitu. Betul. Yang kita lihat dari selalu klaimnya culture gitu ya. Tapi posisi itu kan pada saat bersamaan, bahkan sebelum rapat kerja itu kan ada sebenarnya itu viral tuh. Kasus misalnya yang bayangin orang korban yang Sleman itu kan istrinya dijamret, lalu kemudian suaminya mengejar, lalu kemudian ini malah yang tersangka, itu gimana itu, Bang? Ya itu tadi, Bang, artinya apa ya kan, sudah saatnya melakukan reformasi culture, reformasi Polri di kalangan untuk Polri sendiri kan. Satu indikasi yang paling kuat apa sekarang, Bang, publik nggak mau lapor polisi. Dia kehilangan kambing, bisa hilang kerbau. Dan stigma seperti ini sampai hari ini masih terus berjalan. Kecuali kalau Egy melapor di Polda. Iya, kalau itu Bang lain lagi tuh. Lain lagi. Nah, ini harus dirubah, Bang. Selama stigma ini masih terjadi di kalangan masyarakat memandang Polri, jangan harap bisa. Karena apa? Itu tadi, Bang, pendekatan represif, ya kan? Artinya kriminalisasi, bahkan ya kan dia mampu memberikan kemudahan bagi Jokowi untuk melakukan politik sandera. Artinya sebenarnya perdebatan serius yang harusnya terjadi di Komisi 3 kemarin itu adalah ketika dia menyebut reformasi culture itu, itu harusnya yang terjadi adalah perdebatan substansial, indikatornya apa, harus. Gitu ya, dan di tahapan mana dia harus berubah. Bagaimana menggaransi bahwa tidak ada kriminalisasi, tidak ada, kan di situ ya. Jadi kita lihat aja, Bang, masyarakat kita, ya kan, lebih baik nggak ada polisi. Ketika kita tidak bersalah pun, ketika ada polisi, risih kita, gitu loh. Harusnya kan kehadiran polisi itu diharapkan oleh publik. Sekarang mana ada sih orang yang berharap kita lagi ngobrol-ngobrol terus datang polisi gitu, aduh gerah banget. Ini salah satu indikasi yang harus dirubah. Karena culture polisi itulah yang selalu menjadikan publik atau masyarakat sebagai sasaran, sebagai objek. Dan itu terjadi karena ulah dari elitnya gitu. Jelas.
Itu ini kemudian terbawa. Bukan rahasia lagi. Yang elitnya bermainnya lain. Mereka jadi backing tambang segala macam, judi, narkoba, waduh gila-gilaan. Sehingga makanya Bang di polisi itu, ya kan, permasalahan psikologi. Ya. Nggak sedikit Bang polisi yang bunuh diri, membunuh istrinya, bunuh suaminya, ya kan? Yang nembak, salah nembak itu kan? Iya. Itu kenapa? Ya tadi, ya kan? Karena tadi. Pertentangan batin. Iya, hilang nilai-nilai kemanusiaannya karena selalu mengedepankan yang tadi itu kebendaan, ya, materialistis. Coba Bang lihat persaingan antara mereka, ya kan? Cara mereka bergaul hedonis, kan? Ini bukan keteladanan buat anggota. Artinya kan sebenarnya kalau kita diperhadapkan ini lagi-lagi pilihan nih, bukan pilihan yang tadi nih. Pilihan kita bicara di soal kedudukan ini Bang. Ini kalau misalnya diperhadapkan pada posisi itu, ada satu persoalan yang serius, yaitu adalah stigma publik bahwa perilaku kepolisian itu begini. Lalu kemudian ada agenda kan memperbaiki, dan kita paham lah tidak semua juga polisi jahat. Iya, betul. Kan posisi itu. Betul. Nah dalam konteks itu kan sebenarnya harusnya DPR mendudukan persoalan ini. Kalaupun belum ada kesepakatan, harusnya dia setidak-tidaknya menurut ini tolong saya dikoreksi Bang ya. Harusnya Komisi 3 mengundang beberapa pihak dong untuk kemudian melihat ini gimana sih semuanya persoalannya. Oh iya, harusnya. Apalagi terus kemudian gini, sejatinya Bang. Komisi 3 juga harus menunggu dong putusan dari Komisi Reformasi seperti apa. Gitu, Bang. Baru dari situ berangkat menjadi bahan masukan buat Komisi 3. Ini belum berjalan, bahkan baru menjadi wacana sudah dipatahkan. Contoh kasus seperti rencana komisi reformasi untuk membentuk kementerian. Patah udah sekarang. Patah langsung ini. Layu sebelum berkembang kali ini gagasan ini langsung. Nah itulah. Jadi kalau saya lihat sejauh ini memang rencana reformasi Polri ya cuma sekedar mimpi aja. Apalagi kemudian Presiden juga tidak mengambil langkah-langkah tegas. Artinya pertanyaan besar kita sebenarnya adalah semangat di DPR untuk membackup reformasi Polri itu tanda tanya besar gitu. Oh, tanda tanya besar. Dan kemudian yang jadi lebih tanda tanya besar lagi, ya kan, Presiden kan sebagai kalau di TNI sebagai panglima tertinggi, ya kan, dia punya kewenangan loh menghitam putihkan polisi. Tapi kenapa tidak dia lakukan? Artinya apa? Ya kan? Presiden kan membaca aspirasi rakyat seperti apa, ya kan? Kemudian apa yang berkembang di Komisi Reformasi, ini kan sebagai bahan. Tapi ternyata apa? Dia biarkan sampai ke Perkapolri nomor 10 pun, ya kan, tetap diam. Artinya kan sebenarnya ada tanda tanya bukan tanda tanya ya. Jadi ada satu kesimpulan sementara yang kemudian publik memberikan ruang bagi publik untuk menilai karena keputusannya lambat, gitu ya. Misalnya merestui terbit peraturan Polri nomor 10, lalu kemudian pada saat kan juga Kapolrinya sendiri jadi cukup lama ini. Ternyata gini Bang, Sigit ini adalah sosok Kapolri yang bisa melayani syahwat kekuasaan Presiden. Jadi luar biasa sekali. Sehingga apa? Sigit menaikkan posisi tawar polisi di mata pemimpin negara. Sehingga apa? Ini akan digunakan berkelanjutan gitu loh. Makanya apapun nggak ada urusan halangan rintangan sikat. Artinya tiket kesepakatan itu berlaku. Itu dia, Bang. Itulah. Jadi akhirnya kalau kita bisa lihat kan, Sigit telah membangun kepolisian kolonial. Bukan polisi rakyat, bukan polisi negara, jadi polisi kolonial. Atau perpaduan polisi kolonial dengan polisi zaman Jepang, ya kan? Yang mengedepankan ciri-ciri militeristik. Yang terjadi sekarang seperti itu. Yang terjadi. Jadi dia kombinasi dari produk itu. Iya. Yang sebenarnya dari awal diingatkan Soekarno jangan gitu. Jangan sampai, gitu loh. Dan bahkan R.S. Sukanto sebagai pendiri Polri sendiri juga sangat tidak yakin ketika dia mampu memenuhi keinginan Presiden Soekarno untuk menjadikan polisi adalah polisi rakyat. Dia pun nggak yakin. Bagaimanapun juga kan kita cinta Polri. Sesungguhnya gitu ya. Pasti kita cinta gitu ya. Karena sebagai alat negara yang harusnya presisinya gitu. Betul. Bukan slogannya gitu. Iya. Nah dalam konteks itu sebenarnya kalau
kita bicara nih ke depannya gitu ya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan supaya stigma publik bahwa kalau ada polisi justru menambah masalah dan ini gitu ya. Kalau ada polisi macam-macam itu. Apa yang harus dilakukan? Iya. Gini Bang, publik sebenarnya nggak berharap polisi menjadi kayak Superman. Bisa semua dilakukan. Cuma satu yang nggak bisa dilakukan, melaksanakan tugas pokok. Publik hanya menginginkan bekerjalah sesuai apa yang diperintahkan oleh tugas pokok. Yaitu tadi, mengamankan keamanan, ketertiban masyarakat. Titik. Sebagai pengayom, pelindung masyarakat, penegakan hukum yang jelas. Itu aja. Publik nggak ingin polisi bisa merambah sampai ke persoalan macam-macam lah. Yang saya pikir di luar ranah polisi. Seperti misalnya polisi masuk ke kementerian segala macam kan. Polisi juga ikut narik pajak segala macam. Nggak ingin, publik nggak ingin itu. Nggak ingin jadi Superman, nggak butuh. Justru karena dia menjadi Superman, maka kemudian stigma publik itu menjadi jadi takut publik juga, ya kan? Takut tapi bukan kesadaran gitu. Iya, coba ya, ya. Cuman publik cuma menginginkan ya polisi yang kayak Hugeng dikit dah itu aja udah. Hugeng kita lihat kan, dia nggak macam-macam loh, dia nggak berpolitik. Oke, ini luar biasa. Makasih, Pak Sri. Ini netizen ternyata kunci solusi dari problem polisi ini sederhana. Cukup jalankan tupoksinya. Iya. Dan sepertilah Hugeng. Iya. Jadi tidak perlu kemana-mana. Iya. Sayang sekali pembahasan di Komisi 3 satu kata pun itu tidak keluar. Tidak keluar. Terima kasih. Kita tunggu pada edisi berikutnya. Semoga polisi sudah bisa berbenah seperti polisi Hugeng. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.